Bayangkan sejenak, hidup kita saat ini begitu dipenuhi standar. Dari cara kita berpakaian, berbicara, hingga bagaimana kita menampilkan diri di media sosial. Kadang, tanpa kita sadari, standar itu bukan lahir dari diri kita, melainkan dipinjam dari layar-layar kecil yang setiap hari kita tatap. Dan yang lebih rumit, ketika orang terdekat kita, bahkan pasangan kita sendiri, menjadikan standar media sosial itu sebagai ukuran cinta, kebahagiaan, bahkan nilai diri kita. Inilah titik di mana banyak hati merasa lelah. Karena bagaimana mungkin ketenangan bisa tumbuh jika cinta yang seharusnya sederhana justru diukur dengan jumlah likes, gaya hidup selebritas, atau penampilan ala filter digital. Apakah itu cinta sejati atau hanya bayangan semu dari dunia maya? Filosofi Stoik mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa kita tidak bisa mengendalikan standar yang orang lain tetapkan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk tidak larut dalam permainan membandingkan diri, dan tetap berdiri tegak dengan nilai yang kita yakini. Di channel ini, Arah Mindset, kita belajar bersama untuk kembali ke inti, menata cara pandang, melatih ketenangan, dan menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang lebih jernih. Karena pada akhirnya, bukan dunia luar yang menentukan ketentraman kita, melainkan bagaimana kita mengarahkan pikiran. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang mungkin dekat dengan keseharian, cara menghadapi pasangan yang menerapkan standar sosmed yang tidak masuk akal. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa pasangan kita, orang yang kita cintai, kadang bisa menuntut sesuatu yang terasa tidak masuk akal? Mengapa sih kenakan cinta dan perhatian yang kita berikan setiap hari tidak cukup? Kalau tidak ditunjukkan seperti standar yang mereka lihat di media sosial, mari kita tarik napas sebentar. Karena sebelum kita bereaksi, sebelum kita merasa marah atau tersakiti, ada satu langkah penting yang perlu kita lakukan. Menyadari akar masalahnya. Standar yang pasangan kita bawa, standar tentang bagaimana kita harus berpakaian, bagaimana kita harus merayakan momen, bagaimana kita harus menunjukkan kasih sayang, seringkali bukan lahir dari hati mereka sendiri. Standar itu lahir dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang diam-diam memengaruhi cara pikir kita semua. Dunia media sosial, di dunia digital, segalanya terlihat indah. Makanan selalu tertata rapi, pasangan selalu terlihat harmonis, liburan selalu mewah, hadiah selalu mahal, dan senyuman selalu merekah. Padahal, kita tahu, itu hanya potongan kecil dari kehidupan orang lain. Potongan yang dipilih dengan cermat, dipoles dengan filter, disesuaikan dengan algoritma, lalu ditampilkan, seolah itu adalah kenyataan sehari-hari mereka. Namun, otak manusia tidak selalu mampu membedakan antara kenyataan dan representasi. Kita terlalu sering melihat gambar-gambar itu, hingga tanpa sadar menganggapnya sebagai ukuran normal. Dari situlah muncul akar masalah. Standar yang tidak masuk akal pasangan kita, sama seperti kita, adalah manusia. Mereka bisa terjebak dalam ilusi ini. Mereka bisa percaya bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang terlihat sempurna di layar. Bahwa cinta harus diperlihatkan dengan hadiah mahal, dengan foto berdua yang selalu estetik, dengan caption panjang penuh kata-kata indah. Mereka lupa, atau mungkin belum sadar, bahwa kehidupan nyata tidak selalu seindah itu. Dan disinilah banyak konflik dimulai. Kita merasa dituntut untuk tampil, bukan untuk hidup apa adanya. Kita merasa harus memenuhi ekspektasi yang sebenarnya, bukan berasal dari hati pasangan, melainkan dari bayangan dunia luar. Sebagai seorang yang berusaha hidup dengan kesadaran, kita perlu berhenti sejenak dan melihat akar persoalan ini dengan jernih. Apakah pasangan kita benar-benar tidak menghargai kita? Atau sebenarnya mereka sedang terjebak dalam tekanan sosial yang mereka sendiri sulit sadari? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari cara kita memandang kenyataan. Ketika pasangan menuntut standar dari media sosial, masalahnya bukan semata-mata pada pasangan itu sendiri, melainkan pada cara pandang yang mereka serap dari luar. Mereka sedang hidup dalam bayangan, bukan dalam kebenaran. Menyadari hal ini memberi kita keuntungan besar. Karena dengan menyadari akar masalah, kita bisa mengurangi kemarahan. Kita tidak lagi melihat pasangan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang sedang terjebak dalam pusaran pengaruh. Sama seperti kita pernah, atau mungkin masih, terjebak di dalamnya. Bukankah kita semua pernah merasakan dorongan untuk membandingkan diri? Ketika melihat orang lain berlibur ke tempat indah, kita merasa hidup kita hambar. Ketika melihat orang lain mendapat hadiah mahal,
kita merasa kurang dicintai. Ketika melihat pasangan orang lain menuliskan kata-kata romantis di depan publik, kita merasa hubungan kita biasa saja. Itu manusiawi. Itu bagian dari kelemahan pikiran yang terlalu mudah terpengaruh oleh ilusi. Namun, kelemahan itu bisa dilawan dengan kesadaran, dengan berhenti dan bertanya, apakah benar kebahagiaan mereka lebih besar daripada kebahagiaan kita, hanya karena terlihat lebih gemerlap di layar? Apakah cinta kita lebih kecil nilainya, hanya karena tidak dipamerkan dengan cara yang sama? Akar masalah berarti memahami bahwa tuntutan pasangan bukanlah serangan pribadi terhadap kita, melainkan cermin dari keresahan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa kurang, mereka mungkin merasa ketinggalan, mereka mungkin merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia, dan media sosial dengan senang hati memberi mereka standar untuk dikejar. Di titik inilah kita bisa mengambil sikap yang lebih tenang. Kita tidak perlu langsung marah atau merasa cinta kita tidak cukup. Sebaliknya, kita bisa memandang pasangan dengan empati. Aku mengerti, kamu merasa perlu ini semua, tapi aku juga tahu, ini bukan satu-satunya cara kita bisa hidup bahagia. Dengan cara pandang seperti ini, kita menempatkan diri pada posisi yang lebih kuat. Bukan kuat untuk melawan pasangan, melainkan kuat untuk tidak mudah goyah oleh standar luar. Kita menjadi jangkar, bukan layar yang terembang-ambing angin. Stoicisme mengajarkan kita untuk selalu menanyakan, apakah hal ini berada dalam kendaliku? Kita tidak bisa mengendalikan standar yang diciptakan oleh media sosial. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana pasangan kita terpengaruh olehnya. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita memandang persoalan ini. Kita bisa memilih untuk melihat akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Ketika kita menyadari akar masalah, kita berhenti menyalahkan secara buta. Kita mulai memahami bahwa pasangan kita hanyalah manusia yang juga berjuang melawan ilusi zaman ini. Dan dari pemahaman itu, kita bisa melangkah lebih bijak. Apakah kita akan membantu pasangan keluar dari jebakan standar itu, atau setidaknya menjaga diri agar tidak ikut terseret di dalamnya? Kesadaran adalah langkah pertama menuju ketenangan. Karena tanpa kesadaran, kita hanya akan bereaksi, marah, sakit hati, kecewa. Tapi dengan kesadaran, kita bisa memilih respon, menenangkan hati, melihat lebih dalam, dan menjaga cinta tetap pada esensinya. Jadi, sebelum kita menuntut perubahan pada pasangan, sebelum kita mengeluhkan standar yang tidak masuk akal, mari kita arahkan pikiran kita terlebih dahulu. Lihat akar masalahnya, sadari bahwa ini bukan soal kita kurang, tapi soal dunia luar yang terlalu berisik dengan ilusi. Dan dari kesadaran itu, kita bisa melangkah dengan lebih tenang. Kita bisa menegaskan nilai kita tanpa kehilangan cinta. Kita bisa memahami pasangan tanpa kehilangan diri sendiri. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang memenuhi standar orang lain, apalagi standar media sosial. Hidup ini tentang menemukan ketenangan dalam cara kita sendiri. Dan ketenangan itu selalu dimulai dari satu langkah kecil, menyadari akar masalah. Seringkali, konflik terbesar dalam hidup bukan datang dari orang lain, tetapi dari harapan kita yang tidak sejalan dengan kenyataan. Dalam hubungan, terutama ketika pasangan mulai menerapkan standar media sosial yang tidak masuk akal, kita bisa dengan mudah terperangkap dalam rasa frustrasi. Kita bertanya-tanya, mengapa dia tidak bisa lebih realistis? Mengapa dia harus menuntut hal-hal yang berlebihan? Mengapa dia tidak bisa melihat ketulusan kita apa adanya? Namun, mari kita berhenti sejenak, karena dalam filsafat Stoik ada satu prinsip yang menjadi kunci ketenangan, dichotomy of control, atau pemisahan kendali, bahwa dalam hidup ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita, dan ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Coba kita renungkan. Apakah kita bisa mengendalikan apa yang pasangan kita lihat setiap hari di media sosial? Tidak. Apakah kita bisa mengendalikan standar yang sudah terbentuk di pikirannya akibat paparan dunia maya itu? Tidak sepenuhnya. Apakah kita bisa mengendalikan reaksi awalnya, tuntutan-tuntutannya, atau rasa tidak puas yang kadang ia lontarkan? Tidak juga. Tapi apa yang bisa kita kendalikan? Cara kita merespons, cara kita menjaga diri, agar tidak ikut terseret dalam pusaran ilusi yang sama. Cara kita mengomunikasikan perasaan kita dengan tenang, tanpa kemarahan yang hanya memperburuk keadaan. Disinilah banyak orang terjebak. Kita sering membuang energi pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Kita berusaha mati-meshi pasangan agar berpikir seperti kita. Kita memaksa mereka untuk berhenti terpengaruh oleh media sosial. Kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sejak awal memang bukan milik kita. Dan akhirnya, kita semakin lelah, semakin marah, semakin jauh dari ketenangan. Stoicisme mengajarkan
Penderitaan terbesar datang bukan dari kenyataan melainkan dari keinginan kita untuk mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Dan jika kita mampu membedakan antara keduanya, beban hidup kita akan berkurang drastis. Mari, kita ambil contoh sederhana. Bayangkan pasangan kita berkata, "Kenapa sih kita nggak pernah jalan-jalan ke tempat sebagus itu?" Seperti yang diposting Orang Lane. Reaksi spontan kita mungkin merasa tidak dihargai, marah, atau sakit hati. Kita ingin membuktikan bahwa hidup kita tidak kalah. Kita ingin mengubah pikirannya seketika. Tapi, coba berhenti. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan standar yang muncul di benaknya. Kita hanya bisa mengendalikan respon kita. Mungkin dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Mungkin dengan menjawab, "Aku mengerti kamu ingin itu. Tapi aku juga tahu, kebahagiaan kita tidak harus sama dengan apa yang orang lain tunjukkan." Dengan begitu, kita mengarahkan kendali ke wilayah yang memang bisa kita kuasai. Sikap, reaksi, dan pilihan kata. Inilah yang disebut kebebasan sejati. Menurut Stoik, bukan kebebasan dari dunia luar. Karena dunia luar akan selalu gaduh, penuh tuntutan, penuh ekspektasi. Kebebasan sejati adalah kebebasan batin. Kebebasan memilih respon kita sendiri. Bayangkan, jika setiap kali pasangan kita menuntut sesuatu yang berlebihan, kita justru bisa tetap tenang. Kita tidak lagi meledak-ledak, tidak lagi merasa diri kurang, tidak lagi ikut terbawa arus perbandingan. Kita tetap teguh, seperti pohon yang akarnya kuat, meski angin bertiup kencang. Bukan berarti kita pasrah, tanpa usaha. Memisahkan kendali bukanlah alasan untuk menyerah, atau tidak peduli. Justru, ketika kita tahu apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa menaruh energi di tempat yang tepat. Kita bisa memilih untuk mengomunikasikan nilai kita dengan jelas. Kita bisa menegaskan batas dengan cara yang sehat. Kita bisa menunjukkan cinta kita dengan tulus, tanpa harus tunduk pada standar palsu. Dan di saat yang sama, kita berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Kita berhenti memaksa pasangan untuk segera berubah sesuai keinginan kita. Kita berhenti berharap bahwa dunia luar akan menjadi sunyi dan tidak lagi memengaruhi pikiran siapapun. Ketika kita menerima kenyataan ini, beban terasa lebih ringan. Karena kita tahu, kita tidak bertugas mengendalikan dunia. Kita hanya bertugas mengendalikan diri kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan berharap agar segalanya terjadi sesuai keinginanmu. Harapkanlah agar segalanya terjadi sebagaimana adanya dan engkau akan menemukan ketenangan." Kalimat itu, jika benar-benar kita resapi, bisa menjadi pegangan dalam hubungan kita. Karena saat pasangan menuntut standar sosmed, kita tidak lagi berharap mereka segera berhenti. Kita hanya berharap diri kita mampu merespons dengan tenang. Dan dari ketenangan itu, jalan keluar biasanya akan lebih mudah ditemukan. Perhatikan betapa banyak konflik hubungan yang sebenarnya lahir bukan dari masalah besar, melainkan dari reaksi kita yang salah. Dari keinginan kita mengendalikan orang lain. Padahal yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri. Jadi, langkah kedua setelah menyadari akar masalah adalah ini. Memisahkan kendali. Belajar menaruh energi di tempat yang benar. Belajar untuk menerima bahwa pasangan mungkin masih terjebak dalam standar luar. Tapi kita tidak harus ikut terjebak di dalamnya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga ketenangan diri, tetapi juga memberi contoh pada pasangan. Karena seringkali, perubahan tidak lahir dari paksaan, melainkan dari teladan. Ketika pasangan melihat bahwa kita bisa hidup lebih tenang, tanpa terpengaruh standar luar, bisa jadi itu akan perlahan menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya, disinilah inti ajaran Stoik menemukan tempatnya. Bahwa hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tahu bagaimana menghadapi masalah. Bukan hidup tanpa tuntutan, melainkan hidup yang tahu mana yang bisa dikendalikan dan mana yang harus dilepaskan. Jadi, setiap kali Anda merasa terseret oleh standar yang tidak masuk akal, ingatlah, jangan buang tenaga untuk mengendalikan hal-hal di luar kuasa Anda. Arahkan tenaga itu untuk menjaga respon, menjaga nilai, menjaga ketenangan batin. Karena disitulah letak kekuatan sejati. Dan seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebiasaan yang tampaknya sederhana, tetapi diam-diam bisa merusak kebahagiaan kita. Sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, terutama di era media sosial seperti sekarang. Kebiasaan itu adalah membandingkan diri. Sekilas, membandingkan diri terlihat wajar. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu kita bertanya dalam hati, mengapa hidupku tidak seperti itu? Kita melihat pasangan lain merayakan hari jadi dengan mewah, lalu kita bertanya,
Mengapa pasanganku tidak melakukan hal yang sama? Kita melihat orang lain mendapat hadiah mahal. Lalu kita berpikir, apakah aku kurang berharga? Disinilah bahaya besar mengintai. Karena ketika kita terjebak dalam perbandingan, kita sedang mengukur hidup kita dengan penggaris orang lain. Dan penggaris itu seringkali tidak pernah adil. Media sosial hanya menampilkan potongan terbaik dari hidup seseorang. Tidak ada yang dengan sengaja menampilkan sisi lemah, sisi gelap, atau sisi membosankan dari kehidupan mereka. Yang muncul adalah versi terpilih, versi yang dipoles dengan cahaya terbaik, angle terbaik, bahkan filter terbaik. Dengan kata lain, kita sedang membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh suka dan duka dengan versi editan dari kehidupan orang lain. Itu sama saja seperti membandingkan diri di depan cermin dengan tokoh khayalan hasilnya. Jelas tidak seimbang. Dan ketika pasangan kita mulai menggunakan standar ini untuk mengukur hubungan, beban yang kita rasakan akan semakin berat. Kita merasa tidak cukup, meskipun sudah berusaha. Kita merasa gagal, meskipun telah mencintai dengan tulus. Kita mulai bertanya-tanya, apakah cinta ini benar-benar berarti? Kalau tidak bisa terlihat sebagus itu di mata orang lain, di titik ini, kita perlu berhenti. Karena filosofi Stoik sudah lama mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa ditemukan dalam perbandingan. Seneca berkata, tidak ada orang yang bisa hidup tenang jika terus menatap apa yang dimiliki. Orang lain, perbandingan hanyalah jalan pintas menuju rasa iri, cemas, dan tidak pernah puas. Mari kita bayangkan, jika setiap kali kita membuka media sosial, kita langsung merasa tertinggal. Apakah mungkin kita bisa merasa damai jika setiap kali pasangan membandingkan kita dengan orang lain, kita langsung merasa kurang? Apakah mungkin cinta bisa bertahan lama? Hidup dalam bayang-bayang perbandingan adalah hidup yang penuh kegelisahan. Stoicisme mengajarkan kita untuk memandang hidup bukan dengan kacamata orang lain, tetapi dengan kacamata nilai kita sendiri. Yang penting bukanlah bagaimana hidup kita terlihat di luar, melainkan bagaimana kita menjalaninya dari dalam. Apakah kita hidup dengan jujur? Apakah kita mencintai dengan tulus? Apakah kita setia pada nilai-nilai yang kita yakini? It's jauh lebih bermakna daripada sekadar terlihat sempurna di mata orang lain. Bahaya membandingkan diri juga terletak pada satu hal. Kita lupa bersyukur. Ketika kita sibuk menatap apa yang orang lain punya, kita menutup mata terhadap apa yang sudah kita miliki. Kita lupa bahwa ada pasangan yang mencintai kita apa adanya. Kita lupa bahwa ada kebersamaan sederhana yang sebenarnya sangat berharga. Kita lupa bahwa ada momen kecil seperti obrolan hangat di malam hari, atau tawa ringan di pagi hari yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar foto indah di layar bukan cane. Jika kita mengorbankan kebahagiaan nyata demi mengejar pengakuan, Maya, bukankah sia-sia? Jika kita membuang ketulusan demi mengejar validasi yang sifatnya sementara, bahaya lain dari perbandingan adalah kita tidak hanya merasa kurang terhadap orang lain, tapi juga terhadap diri sendiri. Kita mulai meyakini bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup berharga. Padahal, nilai diri sejati tidak pernah bisa ditentukan oleh ukuran luar. Nilai diri berasal dari dalam diri. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga prinsip, bagaimana kita menghadapi tantangan dengan keberanian. Disinilah kita bisa mengambil pelajaran dari stoicisme. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi bebas, jangan pedulikan apa yang di luar kendalimu. Membandingkan diri dengan orang lain, jelas sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur hidup mereka, pencapaian mereka, atau bagaimana mereka memamerkannya. Tapi kita bisa memilih untuk tidak terjebak dalam perbandingan. Bayangkan, betapa tenangnya hidup jika kita berhenti mengukur diri dengan standar luar. Betapa ringannya hati ketika kita bisa berkata, aku tidak perlu menjadi seperti mereka. Aku cukup menjadi diriku sendiri, dengan cara yang aku yakini. Tentu, ini bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan. Bukan berarti kita tidak boleh melihat orang lain berhasil. Justru sebaliknya, kita bisa menjadikan keberhasilan mereka sebagai inspirasi, bukan perbandingan. Kita bisa berkata, bagus untuk mereka, dan aku tetap berjalan di jalanku sendiri. Dengan begitu, kita tetap menjaga hati dari racun iri, sambil tetap terbuka terhadap pelajaran. Dalam hubungan, berhenti membandingkan berarti belajar melihat pasangan dengan apa adanya. Tidak lagi berkata, kenapa kamu tidak seperti dia? Melainkan, aku menghargai kamu sebagaimana adanya. Karena cinta sejati tidak tumbuh dari perbandingan, melainkan dari penerimaan. Jadi, bahaya membandingkan diri tidak boleh diremehkan. Ia adalah sumber dari banyak ketidakpuasan, banyak konflik, dan banyak luka batin. Tetapi kabar baiknya,
kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk melepaskan perbandingan dan mulai fokus pada apa yang benar-benar ada di hadapan kita. Hidup bukan kompetisi. Hidup adalah perjalanan pribadi, dan perjalanan itu hanya akan indah jika kita berani berjalan dengan langkah kita sendiri, bukan dengan langkah orang lain. Maka, setiap kali godaan perbandingan muncul, ingatlah prinsip ini. Apa yang orang lain miliki bukan urusanmu, dan apa yang kamu miliki tidak perlu dibandingkan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalaninya dengan ketulusan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak datang dari terlihat lebih baik daripada orang lain, melainkan dari mampu hidup selaras dengan diri sendiri. Dan itulah inti dari ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hubungan, ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Harga diri. Bukan harga diri dalam arti kesombongan, bukan pula keangkuhan yang membuat kita sulit mengalah, tetapi harga diri dalam arti yang paling mendasar. Rasa hormat terhadap diri sendiri, keyakinan bahwa kita layak diperlakukan dengan baik, dan keberanian untuk menjaga diri dari tuntutan yang tidak sehat. Namun, menjaga harga diri seringkali terasa rumit, terutama ketika kita berhadapan dengan pasangan yang membawa standar media sosial ke dalam hubungan. Mereka mungkin menuntut kita untuk tampil sempurna, memberikan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan, atau membandingkan kita dengan orang lain. Di titik ini, banyak dari kita memilih dua jalan yang sama-sama berbahaya, menyerah total demi menyenangkan pasangan, atau melawan dengan kemarahan yang akhirnya merusak hubungan. Disinilah letak pentingnya, menjaga harga diri dengan tenang. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak harus membiarkan dunia luar mengguncang jiwa kita. Kita tetap teguh tanpa harus keras kepala, dan kita bisa tetap lembut tanpa harus mengorbankan diri. Menjaga harga diri bukan tentang membalas tuntutan dengan perlawanan, melainkan tentang menegaskan batas dengan sikap yang penuh kendali. Bayangkan, pasangan berkata, "Kenapa sih kamu gak pernah kasih aku hadiah seperti yang aku lihat di sosmed?" Reaksi pertama kita mungkin tersinggung atau marah. Kita merasa tidak dihargai, padahal sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita langsung meledak, kita hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, jika kita menuruti semua tuntutan tanpa berpikir, kita sedang meruntuhkan harga diri kita sendiri. Menjaga harga diri dengan tenang berarti mampu berkata, "Aku ingin membuatmu bahagia, tapi aku juga punya cara sendiri untuk mencintaimu." Cinta itu bukan soal harga barang atau besarnya pesta. Cinta itu soal ketulusan. Kalimat sederhana ini mungkin tidak akan langsung memuaskan pasangan, tapi itu adalah bentuk kejujuran. Kejujuran yang lahir dari harga diri yang terjaga. Sering kali, orang mengira bahwa menjaga harga diri harus disertai dengan nada tinggi, dengan sikap keras, dengan perlawanan. Padahal, justru dalam ketenanganlah harga diri terlihat paling jelas. Seperti air yang tenang namun kuat. Seperti pohon yang tidak berteriak namun tetap tegak, meski diterpa angin. Disinilah kita bisa belajar dari stoicisme, bahwa martabat kita tidak tergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika kita rela mengorbankan diri demi memenuhi standar luar, kita sedang menukar ketenangan batin dengan sesuatu yang semu. Tapi jika kita berani berdiri tenang, kita menunjukkan bahwa harga diri kita tidak bisa dibeli oleh validasi dunia maya. Menjaga harga diri juga berarti memahami bahwa kita tidak harus selalu membuktikan sesuatu. Dunia modern sering mendorong kita untuk membuktikan diri di depan orang lain bahwa kita cukup, bahwa kita bahagia, bahwa kita lebih baik. Tapi Stoik mengingatkan, pembuktian terbesar bukan pada apa yang orang lain lihat, melainkan pada bagaimana kita menjalani hidup sesuai nilai kita sendiri. Coba renungkan, apa artinya memenangkan pengakuan di media sosial jika di dalam hati kita merasa tertekan? Apa artinya membahagiakan pasangan dengan hal-hal mewah jika itu justru membuat kita kehilangan ketenangan? Apa artinya menuruti semua standar luar jika itu berarti kita mengorbankan martabat kita sendiri? Menjaga harga diri dengan tenang bukan berarti egois. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk cinta yang dewasa. Karena hanya orang yang bisa menghargai dirinya sendiri, yang mampu menghargai orang lain dengan tulus. Jika kita tidak menjaga martabat kita akan mudah larut dalam rasa sakit, lalu melampiaskannya kepada pasangan. Tapi jika kita berdiri dengan harga diri yang sehat, kita bisa mencintai tanpa takut kehilangan diri sendiri. Ada satu latihan stoik yang bisa kita gunakan. Setiap kali kita merasa dituntut untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini sejalan dengan nilai yang aku yakini? Jika jawabannya tidak,
maka kita berhak menolak dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Karena mempertahankan nilai bukanlah kesalahan, melainkan kebutuhan. Lihatlah betapa damainya seseorang yang tahu menjaga harga dirinya. Ia tidak terburu-buru membuktikan diri. Ia tidak merasa rendah ketika dibandingkan. Dan ia tidak perlu meninggikan suara untuk dihormati. Kehadirannya sendiri sudah cukup menunjukkan bahwa ia teguh, bahwa ia tahu siapa dirinya, dan bahwa ia tidak akan goyah hanya karena standar luar. Dalam hubungan, menjaga harga diri dengan tenang bisa menjadi kunci keseimbangan. Kita tetap bisa mencintai dengan penuh, tanpa kehilangan diri. Kita tetap bisa berkompromi, tanpa harus mengorbankan martabat. Kita tetap bisa memberi, tanpa merasa dipaksa. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan di mana satu pihak selalu menuruti yang lain. Melainkan, hubungan di mana kedua pihak bisa berjalan bersama dengan rasa hormat yang setara. Dan rasa hormat itu hanya mungkin jika kita mulai dari menghormati diri sendiri. Jadi, jangan biarkan standar media sosial atau bahkan tuntutan pasangan membuat kita kehilangan harga diri. Kita bisa berkata ya dengan tulus. Kita juga bisa berkata tidak dengan tenang. Dan kedua-duanya bisa lahir dari cinta. Jika kita tahu apa yang benar-benar bernilai, itulah seni menjaga harga diri dengan tenang. Berdiri teguh, tanpa harus tetap lembut, tanpa harus rapuh. Dan seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu jembatan yang menghubungkan dua hati dalam sebuah hubungan. Komunikasi. Tanpa komunikasi, cinta bisa salah paham, perhatian bisa dianggap remeh, bahkan ketulusan bisa terlihat seperti ketidakpedulian. Dan ketika pasangan kita mulai membawa standar media sosial ke dalam hubungan, komunikasi yang bijak menjadi lebih penting dari sebelumnya. Mengapa? Karena mudah sekali kita jatuh pada dua ekstrem. Yang pertama, kita diam saja. Kita memendam rasa tidak nyaman. Kita biarkan pasangan terus menuntut, berharap suatu hari mereka sadar sendiri. Tapi dalam diam itu, hati kita mulai lelah, mulai terkikis, dan lama-lama bisa pecah. Ekstrem yang kedua, kita melawan dengan emosi. Kita merasa dituntut tidak adil. Lalu kita membalas dengan kata-kata tajam, dengan nada tinggi, dengan kemarahan. Hasilnya, bukannya masalah selesai, malah hubungan semakin retak. Disinilah pentingnya komunikasi dengan bijak. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan cara kita berbicara. Kita bisa memilih kata-kata, memilih nada, memilih waktu. Dan ketika komunikasi dilakukan dengan tenang, kita memberi peluang agar pesan kita sampai tanpa melukai. Bayangkan, pasangan berkata, "Kenapa sih kita nggak pernah jalan-jalan ke tempat sebagus yang aku lihat di sosmed?" Jika kita merespons dengan emosi, mungkin kita berkata, "Kamu tuh nggak pernah bersyukur ya, selalu aja kurang." Kalimat seperti ini hanya akan membuat jurang semakin dalam. Tapi jika kita menahan diri sejenak, menarik napas, lalu berkata, "Aku paham kamu ingin merasakan itu, tapi aku juga ingin kita menikmati apa yang sudah kita punya, tanpa harus membandingkan terus." Maka suasana bisa berbeda. Komunikasi bijak bukan berarti kita selalu menyenangkan pasangan. Justru, komunikasi bijak adalah seni berkata jujur tanpa melukai. Kita bisa menegaskan batas dengan kata yang lembut. Kita bisa mengungkapkan rasa tidak nyaman tanpa harus menuduh. Kuncinya ada pada 3 hal: mendengar, memahami, lalu menyampaikan. Pertama, mendengar. Seringkali kita terlalu sibuk menyiapkan jawaban hingga lupa benar-benar mendengarkan. Padahal, mungkin yang pasangan kita butuhkan bukan sekadar dipenuhi tuntutannya, tapi sekadar didengar keresahannya. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan rasa hormat, kita menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Kedua, memahami. Mendengar saja tidak cukup. Kita perlu memahami dari mana tuntutan itu datang. Bisa jadi, pasangan merasa kurang percaya diri, lalu mencari validasi lewat standar sosmed. Bisa jadi, pasangan merasa tidak aman, lalu membandingkan hubungan kita dengan orang lain. Jika kita paham akar perasaan itu, kita bisa merespons dengan empati, bukan sekadar defensif. Ketiga, menyampaikan. Inilah bagian paling penting. Setelah mendengar dan memahami, kita perlu menyampaikan apa yang kita rasakan dengan cara yang membuat pasangan mau mendengar, bukan dengan tuduhan, tapi dengan kejujuran. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Misalnya dengan kalimat, "Aku merasa sedih kalau kamu membandingkan kita dengan orang lain. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan cara yang mungkin berbeda, tapi tulus." Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya bisa besar. Karena ia lahir dari hati yang tenang,
Komunikasi bijak juga berarti tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ada saatnya kita perlu menegaskan sikap. Ada saatnya kita cukup memberi ruang agar pasangan berpikir sendiri. Seperti seorang pelaut yang tahu kapan harus mengarahkan layar dan kapan harus membiarkan angin membawa kapal. Di sisi lain, komunikasi bijak juga menjaga kita dari jebakan pembuktian. Kita tidak perlu membuktikan bahwa kita benar, bahwa pasangan salah. Kita tidak sedang berdebat untuk memenangkan argumen. Kita sedang berbicara untuk menjaga hubungan. Dan dalam hubungan, menang bukan berarti membuat pasangan kalah. Menang sama-sama memahami, sama-sama merasa dihargai. Ingatlah, kata-kata memiliki kekuatan. Kata-kata bisa menjadi obat, tapi juga bisa menjadi racun. Dengan satu kalimat lembut, kita bisa menenangkan hati yang gelisah. Dengan satu kalimat tajam, kita bisa melukai hati yang sebenarnya ingin dicintai. Maka, berhati-hatilah memilih kata, karena sekali ia keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Filosofi Stoik memberi kita latihan sederhana. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu dikatakan? Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Jika tidak, lebih baik diam. Tapi jika ya, katakan dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa amarah. Dalam hubungan, komunikasi bijak adalah fondasi. Ia bukan sekadar pertukaran kata, tapi juga pertukaran hati. Ketika kita mampu menjaga komunikasi, bahkan tuntutan yang terasa berlebihan bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Bahkan standar yang tidak masuk akal bisa dihadapi dengan wajar. Dan jangan lupa, komunikasi juga tentang tindakan. Kadang, diam yang penuh perhatian lebih kuat daripada ribuan kata. Kadang, mendampingi dengan sabar lebih berarti daripada 1000 argumen. Komunikasi bukan hanya soal apa yang kita ucapkan, tapi juga apa yang kita lakukan. Jadi, ketika pasangan mulai menuntut dengan standar luar, jangan buru-buru marah. Jangan juga hanya diam. Gunakan kesempatan itu untuk membangun komunikasi yang lebih dalam. Dengarkan, pahami, lalu sampaikan dengan tenang. Dengan begitu, hubungan tidak hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Karena pada akhirnya, cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang paling mampu menjaga jembatan komunikasi tetap kokoh. Dan disinilah kita menemukan kebijaksanaan Stoik dalam hubungan, bahwa kita tidak harus mengendalikan pasangan, kita hanya perlu mengendalikan diri, dan dari kendali diri itu, lahir komunikasi yang bijak. Maka, ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam setiap hubungan, ada satu hal yang seringkali dianggap sepele, tetapi sebenarnya menjadi penentu. Apakah hubungan itu bisa tumbuh sehat, atau justru merusak? Batas. Kita sering diajarkan bahwa cinta berarti memberi tanpa syarat. Cinta berarti berkorban sebanyak mungkin. Cinta berarti menuruti apapun demi kebahagiaan pasangan. Sekilas terdengar indah. Namun, apakah benar cinta berarti tidak ada batas? Apakah benar cinta sejati berarti menyerahkan seluruh diri tanpa menyisakan ruang untuk diri sendiri? Jawabannya, tidak. Cinta yang sehat selalu membutuhkan batas yang sehat. Tanpa batas, cinta bisa berubah menjadi beban. Tanpa batas, kita bisa kehilangan identitas, kehilangan martabat, bahkan kehilangan arah hidup. Ketika pasangan mulai membawa standar media sosial ke dalam hubungan, standar yang tidak masuk akal, standar yang membuat kita merasa dituntut tanpa henti, situlah kemampuan kita menetapkan batas diuji. Apakah kita bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah? Apakah kita bisa menolak tuntutan berlebihan tanpa kehilangan kelembutan? Apakah kita bisa menjaga harga diri tanpa kehilangan cinta? Filosofi Stoik memberi kita panduan sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain inginkan, tapi kita bisa mengendalikan sejauh mana kita mengizinkan keinginan itu memengaruhi hidup kita. Dan disitulah letak batas. Bayangkan, pasangan berkata, "Aku mau kita selalu liburan ke tempat mewah, supaya hubungan kita kelihatan keren seperti di sosmed." Jika kita menuruti tanpa berpikir, kita mungkin akan memaksakan diri secara finansial, mengorbankan hal-hal yang lebih penting, hanya demi memenuhi standar luar. Tapi, jika kita langsung menolak dengan marah, hubungan pun bisa renggang. Menetapkan batas sehat, berarti bisa berkata dengan tenang, "Aku ingin membahagiakanmu, tapi aku tidak bisa memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita." Bahagia kita tidak boleh diukur dari tempat kita liburan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung. Kalimat sederhana, namun itulah bentuk batas yang sehat. Bukan menolak cinta, melainkan menolak tuntutan yang merusak.
Batas sehat adalah pernyataan. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Karena jika kita tidak mencintai diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mencintai orang lain? Tanpa batas, kita mudah terseret ke dalam lingkaran beracun. Kita terus menuruti, pasangan terus menuntut. Kita semakin lelah, pasangan semakin tidak pernah puas. Pada akhirnya, cinta yang seharusnya menjadi sumber kekuatan justru menjadi sumber penderitaan. Menetapkan batas juga bukan soal keras kepala. Justru, batas yang sehat selalu lahir dari ketenangan. Kita tidak perlu berteriak untuk menegaskan diri. Kita cukup konsisten. Kita cukup menunjukkan melalui sikap bahwa ada garis yang tidak bisa dilanggar. Stoik mengajarkan pentingnya integritas hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Jika nilai kita adalah kesederhanaan, maka kita berhak menolak tuntutan yang bertentangan dengan itu. Jika nilai kita adalah kejujuran, maka kita berhak menolak kepura-puraan demi terlihat baik di mata orang lain. Menetapkan batas sehat berarti menjaga integritas itu tetap utuh. Meskipun ada tekanan dari luar, mungkin pasangan tidak langsung memahami. Mungkin mereka akan kecewa, bahkan marah. Tetapi justru disitulah ujian sesungguhnya. Apakah kita berani tetap teguh tanpa kehilangan kelembutan? Apakah kita bisa bertahan tanpa membalas? Apakah kita bisa menunjukkan bahwa cinta sejati bukan berarti menuruti semua hal, melainkan berjalan bersama dalam batas yang saling menghormati? Menetapkan batas sehat juga memberi ruang bagi pasangan untuk belajar. Karena jika kita selalu menuruti, pasangan tidak akan pernah menyadari bahwa tuntutannya berlebihan. Tetapi jika kita menolak dengan bijak, mereka akan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku adil pada orang yang kucintai? Apakah aku menuntut terlalu banyak? Di titik itulah, batas sehat tidak hanya melindungi kita, tetapi juga membantu pasangan bertumbuh. Ada sebuah ungkapan bijak. Orang yang tidak bisa mengatakan, tidak akan kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Dan kehilangan diri dalam hubungan adalah jalan paling cepat menuju kehancuran. Karena hubungan bukan tentang melebur hingga tak tersisa, melainkan tentang dua individu yang tetap utuh. Namun memilih berjalan bersama, menetapkan batas juga merupakan latihan untuk diri sendiri. Karena seringkali kita takut menolak karena takut ditinggalkan. Kita takut mengecewakan, lalu memilih mengorbankan diri. Padahal, ketakutan itu hanya membuat kita semakin terikat pada hubungan yang tidak sehat. Stoicisme mengingatkan kita, jangan takut kehilangan sesuatu yang memang bukan di bawah kendali kita. Jika cinta sejati, ia akan menghargai batas kita. Jika tidak, mungkin itu bukan cinta yang layak kita pertahankan. Jadi, jangan pernah merasa bersalah karena menetapkan batas. Batas bukan tanda kurang cinta, melainkan tanda cinta yang dewasa. Cinta yang tahu bagaimana menjaga diri sendiri, agar bisa terus memberi dengan tulus. Mari kita ingat, hidup ini singkat. Apakah kita ingin menghabiskannya dengan terus memenuhi standar luar yang tidak pernah puas? Atau kita ingin menjalaninya dengan tenang, dengan batas yang jelas, dengan cinta yang tulus? Batas sehat adalah kunci agar cinta tidak berubah menjadi beban. Batas sehat adalah cara kita berkata, aku memilih mencintaimu, tapi aku juga memilih menjaga diriku. Dan pada akhirnya, menetapkan batas bukan hanya soal melindungi diri, tetapi juga soal menjaga hubungan tetap berada di jalur yang benar. Karena hubungan tanpa batas akan terseret kemana-mana, tapi hubungan dengan batas yang sehat akan tumbuh di jalannya sendiri. Jadi, jangan takut untuk menegaskan batas. Lakukan dengan tenang, lakukan dengan lembut, lakukan dengan konsisten. Karena disitulah cinta sejati menemukan kekuatannya. Dan seperti biasa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hubungan, kita sering kali terjebak oleh emosi sendiri. Apalagi ketika pasangan membawa standar media sosial yang tidak masuk akal ke dalam keseharian kita. Mereka membandingkan, menuntut, bahkan kadang mengkritik. Hati kita pun bereaksi cepat. Marah, sakit hati, tersinggung, dan tanpa sadar, kita membiarkan emosi itu menguasai pikiran kita. Lalu kita balas dengan kata-kata yang mungkin kita sesali nanti. Inilah yang disebut reaktif, dan reaktif adalah musuh ketenangan. Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, melatih distansi emosional. Bukan berarti menjadi dingin, bukan berarti tidak peduli, melainkan memberi jarak antara stimulus dan respon. Memberi ruang sejenak untuk melihat situasi dengan lebih jernih, sebelum membiarkan emosi mengambil alih. Bayangkan, pasangan berkata, kenapa sih kita nggak bisa kayak pasangan di Instagram itu, yang selalu liburan ke luar negeri? Reaksi spontan kita mungkin ingin membalas, kalau kamu mau kayak gitu,
ya cari aja orang lain. Tapi apa jadinya kalau kata-kata itu benar-benar keluar? Hubungan bisa rusak hanya karena satu kalimat. Tapi kalau kita berhenti sejenak, menarik napas, memberi jarak, lalu melihat situasi dengan mata yang lebih tenang, kita bisa menyadari, pasanganku sebenarnya sedang insecure. Mereka melihat dunia maya, lalu merasa hubungan ini tidak cukup. Dari kesadaran itu, respon kita bisa berubah. Kita bisa berkata, aku tahu kamu ingin itu. Tapi, mari kita fokus pada hal yang memang bisa kita jalani bersama. Distansi emosional berarti tidak langsung larut dalam gelombang perasaan, melainkan berdiri di tepi pantai, menyaksikan ombak itu datang, lalu memilih apakah kita mau ikut terhempas atau tetap berdiri teguh. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu tersinggung, itu bukan orang lain yang menyakitimu, melainkan penilaianmu tentang perkataan itu. Kalimat ini adalah inti dari distansi emosional. Kita punya kuasa penuh atas makna yang kita berikan. Orang lain bisa berbicara apa saja, tapi kita yang menentukan seberapa dalam itu menancap di hati. Dengan latihan distansi emosional, kita belajar bahwa tidak semua hal pantas mendapat reaksi. Tidak setiap komentar pasangan harus kita tanggapi serius. Tidak setiap tuntutan harus kita penuhi. Kadang, justru ketenangan kita menjadi cermin yang membuat pasangan menyadari betapa berlebihan sikap mereka. Distansi emosional juga melatih kita untuk melihat pasangan sebagai manusia yang sedang berproses, bukan sebagai musuh yang harus kita kalahkan. Ketika mereka menuntut dengan standar sosmed, itu bukan semata-mata karena mereka jahat, melainkan karena mereka sendiri terjebak dalam ilusi. Dan kita bisa memilih untuk tidak ikut hanyut dalam ilusi yang sama. Namun, melatih distansi emosional bukan perkara mudah. Ia membutuhkan latihan terus-menerus. Ada beberapa langkah kecil yang bisa membantu. Pertama, pause. Saat emosi mulai muncul, berhenti sejenak. Tarik napas dalam, hitung sampai 3, lalu baru bereaksi. Waktu yang singkat ini bisa membuat kita melihat dengan lebih jernih. Kedua, ubah sudut pandang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah besar? Atau hanya hal kecil yang diperbesar oleh emosi? Banyak hal yang terasa menyakitkan di awal ternyata tidak sepenting itu jika kita melihat dari jarak yang lebih jauh. Ketiga, ingat kembali, kendali. Kita tidak bisa mengatur ucapan pasangan, tapi kita bisa mengatur respon kita. Dan respon kitalah yang menentukan apakah hubungan semakin kacau atau semakin kuat. Melatih distansi emosional juga berarti berani menerima kenyataan bahwa kita tidak harus memenangkan setiap perdebatan. Kadang, diam lebih bijak daripada melawan. Kadang, senyum kecil lebih kuat daripada 1000 argumen. Dan yang terpenting, distansi emosional tidak mengurangi cinta. Justru ia menjaga cinta tetap sehat. Karena dengan jarak yang sehat, kita bisa mencintai tanpa terseret dalam badai emosi. Kita bisa memberi ruang untuk diri sendiri, tanpa kehilangan keintiman dengan pasangan. Coba bayangkan, jika setiap kali pasangan menuntut, kita selalu terbakar emosi. Apa yang terjadi? Hubungan penuh pertengkaran, hati penuh luka. Tapi, jika setiap kali mereka menuntut, kita bisa melihat dengan jarak. Kita bisa berkata dalam hati, ini hanya emosi mereka, bukan kebenaran mutlak. Maka, kita bisa tetap tenang, tetap menjaga cinta, tanpa kehilangan diri. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan menjaga pikiran tetap stabil di tengah masalah, dan distansi emosional adalah kunci. Untuk itu, jadi, jangan biarkan pasangan atau standar luar menguasai batinmu. Jangan biarkan kata-kata yang lahir dari ketidakpuasan meruntuhkan ketenanganmu. Latihlah dirimu untuk mengambil jarak, untuk melihat dari atas, untuk memilih respon dengan bijak. Karena pada akhirnya, kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh seberapa keras ombak emosi menghantam, tapi oleh seberapa kokoh kau berdiri di tepinya. Dan disitulah kebijaksanaan sejati ditemukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hidup, kita seringkali terseret oleh arus luar, apalagi di era media sosial, di mana standar kebahagiaan, kesuksesan, bahkan cinta ditentukan oleh apa yang ditampilkan orang lain. Tanpa sadar, kita mengukur hidup kita dengan penggaris milik orang lain. Kita merasa kurang karena tidak liburan ke tempat yang sama, merasa gagal karena tidak punya barang mewah yang sama, merasa tidak dicintai karena hubungan kita tidak tampak semewah milik orang lain. Dan di dalam hubungan, situasi ini bisa semakin rumit. Pasangan yang terjebak pada standar media sosial akan menuntut kita mengikuti ukuran yang bukan milik kita.
mereka meminta kita menyesuaikan diri, meski bertentangan dengan kenyataan hidup kita. Di titik inilah, menguatkan nilai pribadi menjadi hal yang sangat penting. Karena jika kita tidak tahu apa yang kita yakini, kita akan dengan mudah dipaksa menerima apa yang orang lain yakini. Jika kita tidak punya fondasi, kita akan goyah setiap kali ada tekanan dari luar. Filosofi Stoik mengingatkan kita untuk selalu kembali pada virtue nilai kebajikan. Bagi seorang Stoik, yang terpenting bukanlah harta, status, atau pujian orang lain, melainkan apakah kita hidup sesuai dengan nilai yang benar. Apakah kita jujur? Apakah kita adil? Apakah kita bijak? Apakah kita punya keberanian untuk memilih jalan yang lurus meskipun tidak populer? Menguatkan nilai pribadi berarti menjadikan diri kita seperti pohon yang berakar kuat. Angin bisa bertiup, badai bisa datang, tapi pohon itu tetap tegak karena akarnya menghujam dalam ke tanah. Begitu juga kita, jika nilai kita kuat, standar luar tidak akan mudah menggoyahkan. Mari kita ambil contoh sederhana. Jika kita memegang nilai kesederhanaan, maka ketika pasangan berkata, "Aku ingin kita tampil seperti pasangan di Instagram," itu pakai barang mewah setiap kali jalan, kita tidak akan goyah. Kita bisa menjawab dengan tenang, "Bagiku, kebahagiaan bukan diukur dari barang, tapi dari kualitas waktu bersama. Aku lebih memilih kebersamaan yang tulus daripada penampilan yang mewah." Itu bukan sekadar jawaban, tapi pernyataan nilai. Dan nilai yang kuat akan memberi kita ketenangan. Nilai pribadi juga memberi arah. Tanpa nilai, kita seperti kapal tanpa kompas mudah terbawa arus kemanapun. Tapi dengan nilai, kita tahu kemana kita menuju, meskipun angin dan ombak berusaha menghalangi. Menguatkan nilai pribadi bukan berarti keras kepala. Justru, nilai adalah panduan agar kita tetap rendah hati namun teguh. Nilai membuat kita tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Nilai memberi kita ukuran yang tidak bisa ditawar, sekaligus ruang untuk beradaptasi dengan bijak. Dalam hubungan, nilai pribadi menjadi pelindung. Tanpa nilai, kita bisa kehilangan diri demi menuruti pasangan. Kita bisa berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk terlihat cukup. Tapi dengan nilai, kita tetap bisa mencintai tanpa mengorbankan jati diri. Kita tetap bisa memberi tanpa kehilangan arah. Namun, menguatkan nilai pribadi bukan pekerjaan sekali. Jadi, ia adalah proses seumur hidup. Kita perlu terus-menerus bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang ingin aku pegang meskipun dunia menertawakan? Apa yang ingin aku wariskan? Bahkan setelahku tidak ada lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menuntun kita menemukan fondasi yang kokoh. Seorang Stoik tidak akan menukar ketenangan batinnya dengan pujian singkat. Tidak akan menukar integritasnya dengan pengakuan palsu. Tidak akan menukar nilai sejatinya dengan ilusi dunia maya. Dan kita pun bisa belajar hal yang sama. Ketika pasangan membawa standar sosmed yang tidak masuk akal, jangan langsung marah. Jadikan itu sebagai momen untuk menguatkan nilai pribadi. Tanyakan pada diri, apakah aku akan membiarkan standar luar merusak apa yang kupegang? Ataukah aku akan tetap teguh? Meskipun itu berarti, aku harus berkata tidak. Menguatkan nilai pribadi juga berarti berani hidup dengan apa adanya. Tidak tergoda untuk pamer, tidak takut dianggap sederhana, tidak cemas jika tidak sesuai dengan selera orang lain. Karena kita tahu, hidup bukan untuk memuaskan mata orang asing, tapi untuk menjalani apa yang benar bagi diri kita. Dan menariknya, ketika kita hidup dengan nilai yang kuat, pasangan pun lambat laun akan melihat keteguhan itu. Mereka mungkin awalnya kecewa karena kita tidak menuruti tuntutan mereka. Tapi seiring waktu, mereka akan belajar menghargai keaslian kita. Karena pada akhirnya, ketulusan selalu lebih bernilai daripada kepura-puraan. Hidup dengan nilai pribadi yang kuat bukan hanya soal mempertahankan diri, tapi juga soal memberi teladan. Kita menunjukkan bahwa ada cara lain untuk mencintai, cara yang tidak didikte oleh media sosial, tapi dituntun oleh kebijaksanaan batin. Jadi, jika pasanganmu menuntut sesuatu yang lahir dari ilusi sosmed, jangan buru-buru larut. Ingatkan dirimu akan nilai yang kau pegang, nilai yang membuatmu tetap utuh, tetap tenang, tetap manusiawi. Dan jika kau merasa goyah, kembalilah pada pertanyaan sederhana. Apakah ini sesuai dengan nilai yang kupegang, atau hanya demi terlihat baik di mata orang lain? Jawaban jujur dari pertanyaan itu akan menjadi kompas yang membimbing langkahmu. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan soal seberapa banyak kita diakui dunia luar, melainkan seberapa teguh kita menjalani hidup sesuai dengan nilai sejati kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.
Kita hidup di zaman di mana perhatian manusia sering dicuri oleh hal-hal yang sebenarnya tidak nyata. Dunia media sosial memamerkan potongan hidup orang lain, potongan yang sudah disunting sedemikian rupa agar terlihat indah, sempurna, tanpa celah. Dari situ muncul standar baru yang seringkali tidak masuk akal. Don Peranya, standar itu masuk ke dalam hubungan kita. Pasangan yang terlalu larut dalam dunia maya akan mulai membandingkan. Mereka ingin hubungan kita terlihat seperti yang mereka lihat di layar. Mereka ingin liburan seperti pasangan selebritas, rumah seperti influencer, bahkan ekspresi cinta yang dipamerkan dalam bentuk hadiah-hadiah besar. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan menatap hidup dengan mata yang jernih, kita akan sadar, kebahagiaan sejati justru ada di hal-hal yang nyata, yang sederhana, yang mungkin tidak pernah diunggah ke media sosial. Disinilah latihan syukur menjadi kunci. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan sebuah kesadaran penuh bahwa apa yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk membuat hidup berarti. Syukur adalah cara untuk memusatkan perhatian pada apa yang nyata, bukan pada ilusi. Coba kita renungkan, apakah benar cinta hanya bisa diukur dari seberapa mahal hadiah yang kita terima? Atau apakah cinta lebih terlihat dari cara pasangan kita mendengarkan kita, menemani kita di saat sulit, atau sekadar membuat kita merasa aman? Apakah benar kebahagiaan hanya bisa diukur dari foto liburan di pantai eksotis? Atau kebahagiaan justru lebih terasa saat kita bisa makan malam sederhana bersama orang yang kita sayangi, tertawa atas cerita-cerita kecil yang tidak akan pernah masuk ke layar siapapun? Filosofi Stoik mengingatkan kita untuk selalu kembali pada kenyataan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan menyunayakan hidupmu dengan membayangkan apa yang tidak kau miliki. Ingatlah pada apa yang kau miliki sekarang. Dan bayangkan jika itu hilang, betapa kau akan menginginkannya kembali." Itu inti latihan syukur. Melihat dengan jernih apa yang sudah ada di depan mata, lalu menghargainya sebelum terlambat. Ketika pasangan membandingkan hubungan kita dengan standar sosmed, jangan langsung hanyut dalam rasa kurang. Sebaliknya, tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri, apa saja yang sebenarnya sudah kupunya? Mungkin kita tidak punya mobil mewah, tapi kita punya seseorang yang selalu menemani di saat kita jatuh. Mungkin kita tidak bisa liburan ke luar negeri, tapi kita bisa menikmati kebersamaan setiap hari. Mungkin kita tidak punya rumah bergaya minimalis untuk dipamerkan, tapi kita punya tempat yang penuh kehangatan. Hal-hal seperti ini jauh lebih nyata dan jauh lebih bernilai daripada ilusi dunia maya. Latihan syukur juga membantu kita menenangkan hati, karena pada dasarnya, rasa kurang lahir dari fokus pada apa yang tidak kita punya. Semakin kita menatap ke atas, semakin kita merasa tertinggal. Tapi semakin kita melihat ke dalam dan ke sekitar, semakin kita sadar betapa banyak hal kecil yang patut disyukuri. Syukur melatih kita untuk hidup di sini dan saat ini, bukan di dunia maya yang penuh rekayasa. Fokus pada hal nyata juga berarti memberi makna pada momen sederhana. Duduk bersama pasangan tanpa terganggu ponsel, bercengkrama, tertawa, atau sekadar diam dalam kebersamaan yang hangat. Itu adalah kenyataan, dan kenyataan selalu lebih indah daripada ilusi. Namun, tentu latihan. Syukur tidak datang secara otomatis. Ia adalah keterampilan yang harus dilatih. Bagaimana caranya? Pertama, biasakan untuk setiap hari menuliskan atau sekadar menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Bisa sesederhana secangkir kopi hangat di pagi hari, pesan singkat dari pasangan, atau tubuh yang masih sehat. Hal-hal kecil ini akan mengingatkanmu bahwa hidupmu tidak pernah kosong. Kedua, latih kesadaran penuh. Saat kamu bersama pasangan, hadir sepenuhnya. Jangan hanya fisikmu yang ada, tapi pikiranmu melayang ke dunia maya. Rasakan tawa mereka, tatap mata mereka, nikmati momen yang sedang terjadi. Inilah fokus pada hal nyata. Ketiga, bayangkan kehilangan. Ini mungkin terdengar pahit, tapi efektif. Bayangkan jika orang yang kamu sayangi tidak lagi ada besok. Apa yang akan kamu rindukan? Dengan cara ini, kamu akan lebih menghargai keberadaan mereka hari ini, tanpa harus menuntut hal-hal yang berlebihan. Dengan latihan syukur, kita melatih hati untuk cukup. Dan hati yang merasa cukup akan lebih damai, lebih tenang, lebih kuat menghadapi tuntutan yang tidak masuk akal. Jadi, ketika pasangan datang dengan standar dari media sosial, jangan langsung ikat-ikatan merasa kurang. Ingatkan dirimu bahwa yang nyata jauh lebih penting daripada yang tampak di layar. Katakan pada hatimu, aku sudah punya banyak hal untuk disyukuri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak datang dari berusaha terlihat sempurna di mata orang lain,
tapi dari kemampuan kita menghargai apa yang nyata, sekecil apapun itu. Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu mengejar bayangan yang tidak pernah bisa ditangkap. Belajarlah menatap yang nyata, syukuri, dan rawatlah, karena di sanalah ketenangan sejati berdiam. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di antara banyak hal dalam hidup, ada satu kebenaran sederhana yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita selalu bisa mengendalikan pikiran kita. Dan justru dari pikiranlah ketenangan atau kegelisahan itu lahir. Ketika pasangan membawa standar media sosial yang tidak masuk akal, kita mungkin merasa marah, tersinggung, atau tidak dihargai. Kita bisa bertanya-tanya, mengapa dia tidak bisa melihat aku apa adanya? Mengapa dia terus membandingkan hubungan kita dengan orang lain? Pikiran-pikiran itu muncul begitu saja. Dan jika kita biarkan, ia akan berubah menjadi racun yang menggerogoti hati. Disinilah latihan paling penting dalam filosofi Stoik, mengembalikan kendali ke pikiran. Stoik mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana, tapi mendalam. Ada dua wilayah dalam hidup ini yang berada dalam kendali kita, dan yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur standar yang dipasang orang lain, tidak bisa mengubah isi kepala pasangan kita secara instan, tidak bisa memaksa dunia luar sesuai dengan harapan kita. Itu semua berada di luar kendali kita. Tapi ada satu hal yang sepenuhnya milik kita. Cara kita memilih untuk menanggapi pikiran kita adalah benteng terakhir yang tidak bisa ditembus siapapun tanpa izin kita. Orang boleh berkata apa saja, boleh menuntut apa saja, tapi kitalah yang memutuskan apakah kita akan terhanyut atau tetap teguh. Coba kita bayangkan, jika pasangan berkata, lihat, pasangan itu bisa memberi hadiah mahal, kenapa kamu tidak? Kita punya dua pilihan. Pertama, membiarkan kata-kata itu melukai, membuat kita merasa rendah diri, lalu memicu pertengkaran. Atau pilihan kedua, mengembalikan kendali ke pikiran kita, menyadari bahwa itu hanyalah kata-kata, hanya opini, bukan kebenaran mutlak. Kita bisa menanggapinya dengan tenang. Aku mungkin tidak bisa memberi hal yang sama, tapi aku bisa memberi perhatian, kesetiaan, dan ketulusan. Pilihan kedua hanya mungkin jika kita sadar bahwa pikiran kita berada di bawah kendali kita. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melatih pikiran, sebagaimana seorang prajurit melatih tubuhnya. Setiap hari, kita diuji oleh berbagai peristiwa yang di luar kendali. Tapi setiap kali itu terjadi, kita diberi kesempatan untuk melatih kendali batin. Apakah aku akan marah atau tetap tenang? Apakah aku akan membiarkan pikiran negatif menguasai atau aku yang menguasainya? Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan manusia hanyalah apa yang dipikirkannya tentang kehidupan itu. Betapa dalam kalimat ini. Karena memang benar, kenyataan seringkali tidak seburuk yang kita pikirkan. Yang membuatnya berat adalah tafsir pikiran kita sendiri. Ketika pasangan menuntut, itu hanyalah peristiwa netral. Yang membuat kita tersiksa adalah pikiran yang berkata, aku tidak cukup, aku gagal, aku tidak dicintai. Tapi jika kita mengubah tafsir, peristiwa itu bisa menjadi pelajaran. Kita bisa berkata pada diri sendiri, ini ujian untuk melatih. Ini kesempatan untuk memperjelas nilai yang kupegang. Ini momen untuk memperlihatkan bahwa aku tidak perlu tunduk pada ilusi. Dan gen begitu, kendali kembali ke tangan kita. Mengendalikan pikiran juga berarti belajar melepaskan. Tidak semua hal harus kita tanggapi. Tidak semua kata harus kita simpan di hati. Kadang, kita hanya perlu berkata dalam hati, itu pendapat dia, bukan kebenaranku, lalu lepaskan. Dan tentu, ini bukan perkara mudah. Pikiran sering liar, mudah terseret oleh emosi. Karena itu, Stoik menyarankan latihan rutin semacam disiplin mental. Misalnya, setiap kali terguncang oleh ucapan pasangan, berhentilah sejenak, tarik napas, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku atau tidak? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, ambil sikap yang sesuai dengan nilai yang kau pegang. Latihan kecil ini, jika dilakukan berulang, akan membangun keteguhan batin yang luar biasa. Menjembalikan kendali kepikiran juga membebaskan kita dari perasaan korban. Sebab seringkali kita merasa menderita karena kita membiarkan kendali itu direbut dunia luar. Kita berkata, aku menderita karena pasangan menuntut ini. Padahal, yang membuat kita menderita adalah pikiran kita sendiri yang mengizinkan. Tuntutan itu meracuni hati. Begitu kita sadar, aku masih bisa memilih sikapku, maka beban terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa dipaksa, tapi justru merasa berdaya.
Dan inilah tujuan akhirnya. Ketenangan. Ketenangan bukan berarti dunia luar menjadi tenang. Dunia luar akan tetap bising, penuh tuntutan, penuh perbandingan. Tapi ketenangan berarti di dalam diri kita ada ruang yang tidak bisa diganggu-gugat. Ruang itu adalah pikiran yang terkendali. Jadi, ketika pasanganmu datang membawa standar yang lahir dari dunia maya, jangan buru-buru panik. Ingatkan dirimu, aku tidak bisa mengendalikan pikirannya, tapi aku bisa mengendalikan pikiranku. Aku tidak bisa mengatur apa yang dia bandingkan, tapi aku bisa mengatur apa yang kupilih untuk kupercaya. Dan ketika kau memilih dengan sadar, kau sedang mengembalikan kendali ke pikiranmu. Itulah kunci dari hidup yang damai. Bukan menunggu dunia berubah sesuai keinginan kita, tapi melatih diri agar pikiran kita tetap kokoh di tengah perubahan dunia pada akhirnya. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh standar pasangan, bukan pula oleh sorotan dunia maya, melainkan oleh keputusan batin kita sendiri. Apakah kita mau hidup terikat pada hal-hal di luar kendali, atau kita mau merdeka dengan menjaga kendali di dalam pikiran? Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jika apa yang baru saja kita bahas memberi ketenangan, maka itu hanyalah sebagian kecil dari perjalanan melatih pikiran. Di arah mindset, kita akan terus menggali bagaimana cara menghadapi hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih sadar. Karena hidup memang penuh ujian, tapi dengan arah pikiran yang tepat, kita selalu bisa menemukan ketenangan di dalamnya. Jangan lupa untuk mengikuti arah mindset, agar setiap kali pikiranmu mulai goyah, ada suara yang mengingatkanmu kembali. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.